orang muda anak sekolah minggu yang akan mendampingi saya dalam ibadah pagi ini. Selamat menikmati ibadah. Pembacaan firman Tuhan pagi ini dari Mazmur 150. Anak sekolah minggu Bima akan menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita buka sama-sama dari Mazmur 150 ya 1 sampai 6. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dengan cakrawala yang kuat. Pujilah Dia dengan segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambusan dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seluring. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biar segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Pujianku masuk ruang Maha Kudus akan mengantar kita dalam ibadah doa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Saya menjemput kita semua berdiri. Mari kita ulangi pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha. Ku mau menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
Saudara-saudara, sebelum saya berdoa, saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk menaikkan doa syukur. Mengucap syukur karena pertolongan Tuhan sepanjang 1 minggu. Mengucap syukur untuk semua keberhasilan dalam semua rencana kegiatan kita. Mengucap syukur untuk semua pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini kita ada sebagaimana anugerah Allah. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, karena kami menyadari bahwa minggu ini kembali kami menyaksikan Allah kami yang hidup luar biasa, melakukan banyak perkara hebat di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, terima kasih untuk pertolongan, kemenangan iman, terima kasih untuk keberhasilan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh diizinkan mengalami hal-hal sulit. Terima kasih untuk tantangan hidup yang harus kami hadapi. Terima kasih untuk sakit penyakit yang harus kami alami. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang mungkin dalam pikiran kami ada kesempatan yang tidak menyenangkan. Kami harus berduka, meneteskan air mata, kami harus mengeluh. Terima kasih Tuhan untuk beratnya beban yang Engkau izinkan untuk kami pikul. Semua untuk kebaikan kami. Semua untuk menyatakan kuasa-Mu. Semua untuk menyatakan kebaikan-Mu dan kehadiran-Mu. Pagi ini Bapa, dalam rangkaian ibadah kesucian kami menaikkan syukur dan ucapan terima kasih kami untuk kebaikan-Mu itu. Dalam rangkaian Pekan Anak bersama dengan orang-orang muda, kami mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Engkau sudah menolong dan memberkati hidup kami. Orang-orang muda di Korup ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Engkau menumbuhkan semangat yang tinggi dalam kehidupan rohani mereka, kerinduan mereka untuk melayani, kerinduan mereka untuk menyembah Tuhan. Baik itu anak-anak sekolah minggu, anak-anak GPS, guru-guru sekolah minggu, pengurus GPS, semua Tuhan terus berkati. Pagi ini kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Setiap orang muda yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Semua acara yang sudah dipersiapkan dan sarana yang kami gunakan, Tuhan berkati dan kuduskan. Lebih daripada itu, kami semua dikuduskan oleh Tuhan, disucikan untuk menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Bapa di surga, kami mau tabiskan ibadah kesucian pagi ini dalam rangkaian Pekan Anak, dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, dan kiranya kemuliaan dan berkat surgawi turun memenuhi kami sepanjang ibadah ini. Amin. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 16, segala kemuliaan bagi Allah Rahman. Nyanyian nomor 16 dalam buku nyanyian Bala Keselamatan. Segala kemuliaan bagi Allah Rahman, Putranya ia berikan sebagai kurban untuk menebus dosa isi dunia. Olehnya pintu surga telah terbuka. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang. Datanglah padanya demi anaknya. Hormatilah dia karena jasanya. Tebusan yang mulia oleh darahnya bagi orang yang ya padanya, juga yang terjahat dapat diterima jikalau menyesal akan dosanya. Pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku yang senang. Datanglah padanya hari anaknya. Hormatilah dia karena
jasanya. Saya meminta ayat yang ketiga dinyanyikan oleh semua kaum muda dari ayat dan kornya. Jadi kita orang tua, kita mendengar mereka memuji Tuhan dengan semangat kekuatan mereka. Ayat yang ketiga dari nyanyian nomor 16. Semua orang muda yang hadir pagi ini, silakan. Mulia pujilah Tuhanku, bersama-sama kita nyanyikan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku, soraklah bergirang. Pujilah Tuhanku, hai jiwa yang senang, datanglah padanya anaknya, hormatilah dia karena jasanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa moyang kita yang pertama diciptakan dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa dalam momen Pekan Anak ini untuk melengkapi panggilan pelayanan dan
hamba-hamba Tuhan yang melayani khususnya di orang muda. Kita bersyukur bahwa ada seorang orang muda yang memiliki kerinduan untuk membantu pelayanan sebagai guru sekolah minggu secara penuh. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan surat keputusan pengangkatan opsir setempat SKPOS menjadi guru sekolah minggu yang sudah ditandatangani oleh Komandan Divisi Jawa dan Bali, dan saya serahkan dan kita akan berdoa untuk pelayanan yang akan dijalaninya sebagai guru sekolah minggu di Korps 2 Bandung. Saya mengundang kandidat Ferry Handika untuk mengangkat bendera darah dan api. Kemudian saya mengundang guru sekolah minggu Risti Stefanisa Sinaga. Silakan. Haleluya. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Saudari Risti Stefanisa Septiani Sinaga, selain sebagai guru sekolah minggu, aktivitas setiap hari adalah seorang guru di SD dan SMP Bala Keselamatan. Dia cukup lumayan untuk tugas tanggung jawabnya yang berat karena dua tanggung jawab di SD dan SMP. Dia mengajar bahasa Inggris, sehingga saudari ini cukup mahir berbahasa Inggris. Doakan dia sebentar lagi akan diwisuda, dan kiranya itu semakin melengkapi untuk menjadikan pelayanan di orang muda dengan aktivitas yang memang sudah setiap hari dia jalani, sehingga mengajar bukanlah hal baru di dunia anak, dan kiranya itu menjadi kekuatan untuk Korps 2 Bandung. Sebelum kita berdoa bersama dan saya akan menyerahkan SKPOS-nya, saya akan membaca dua ayat dari Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 mengatakan demikian. Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Roma 10 ayat 14 dan 15. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, panggilan sebagai orang percaya adalah memberitakan Injil Tuhan. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 28. Setiap kita dipanggil untuk menjadi pembawa berita kabar baik. Apakah menjadi pemberita penuh waktu, atau sebagian waktu, atau mungkin bagian-bagian kecil dalam diri kita karena terlalu sibuk dan banyaknya pekerjaan. Tetapi apapun toh keadaan kita, kita terpanggil dengan tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil. Dan itu tugas yang tidak dapat dialihkan kepada siapapun, karena semua memiliki tugas yang sama. Ada beban yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memberitakannya, karena ada tujuan. Pemberitaan kita adalah bertujuan untuk mengenalkan Tuhan, sehingga mereka dapat berseru kepada Tuhan dan memanggil Dia. Roma pasal 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 menjelaskan. Orang tidak akan dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan. Dan kalau mereka tidak diberitakan, mereka tidak akan pernah mendengar tentang Tuhan itu. Saya dan saudara harus memberitakan Injil itu apapun keadaannya. Dalam kitab Timotius, siap sedia apapun keadaannya. Karena dari pemberitaan kita orang akan mendengar, dan dari mendengar itu mereka dapat berseru kepada Tuhan. Alangkah indahnya ketika orang bersama-sama berseru kepada Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus. Risti Stefanisa Sinaga memberikan tanggapan untuk menjadikan berita kabar baik itu sebagai tugas yang harus diemban. Dia mau memberitakan itu untuk dunia orang muda, menjadi guru sekolah minggu. Sekarang saya memberi tawaran kepada Bapak Ibu Saudara. Mau memberitakan di dunia mana Bapak Ibu Saudara lakukan? Dunia nyata, dunia maya, dunia orang muda, dunia PKW, PKP, lansia,
dimanapun kita berada, mari kita semua mengambil komitmen untuk memberitakan kabar baik itu. Firman itu akan didengar dan mereka akan berseru kepada Tuhan. Kiranya ini mendorong, memberi kekuatan bagi Saudari Risti Sinaga dan juga bagi kita sekalian, bahwa kita terpanggil untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saya mengundang kita semua berdiri dan saya persilakan Saudari Risti untuk berlutut. Kita doakan panggilan, silakan berlutut di sini. Kita berdoa bersama-sama mendukung pelayanan Risti bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang lain, supaya mereka terus menjadi alat Tuhan memberitakan Injil Tuhan. Sebab ketika mereka salah memberitakan, Allah memberikan batu kilangan di leher mereka dan menyemplungkan mereka ke dalam air. Tetapi ketika mereka sungguh-sungguh, mereka sedang mempersiapkan pemilik kerajaan surga. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan kor, semua ku serah, semua ku serah. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami masing-masing. Ketika kami mengikut Tuhan, kerinduan kami adalah kami memberitakan Injil-Mu bagi setiap umat, bagi setiap manusia. Dimanapun kami berada, kami mau memberitakan Injil itu. Pada pagi ini, di tengah-tengah ibadah, seorang anak muda menanggapi panggilan-Mu untuk menjadi guru sekolah minggu, memberikan waktu untuk mengajar anak-anak mendengar dan mengenal Kristus, sehingga mereka dapat berseru kepadamu. Tuhan Yesus, berkati panggilannya, berkati kerinduannya, berkati pelayanannya ke depan. Bersama dengan seluruh jajaran orang muda, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati orang muda ini, Risti Sinaga, untuk dapat menjadi guru sekolah minggu yang baik, mengajarkan tentang Injil Tuhan kepada anak-anak, membawa mereka dapat berseru kepadamu secara pribadi, yang akhirnya dengan keberanian mereka dapat mengimani Engkau secara pribadi. Tuhan, berkati masa mudanya, berkati pendidikannya di mana saat ini sedang mempersiapkan untuk wisuda. Berkati pelayanannya dan pekerjaannya sebagai seorang pengajar di sekolah dasar dan SMP Bala Keselamatan Bandung. Berkati tanggung jawab yang berat ini. Berkati orang tuanya yang ada di Medan. Berkati adik-adiknya. Tuhan, tolong sehingga Risti senantiasa ada dalam anugerah Tuhan. Berkati sirsan orang muda, Saudara Ivan, yang akan menerima kehadiran Risti menjadi bagian kelompok guru sekolah minggu, yang bersama-sama akan membangun pembelajaran yang baik untuk anak-anak sekolah minggu mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan pelayanan orang muda di Korps 2 Bandung dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara silakan duduk, Saudara Risti silakan berdiri. Saudara-saudara, saya akan mengganti epolet dari prajurit menjadi epolet sirsan. Bukan berarti dia menjadi sirsan, karena dia epolet guru sekolah minggu di kantor pusat dia ada, tetapi diberikan epolet pangkat sirsan. Berarti secara resmi dia menjadi bagian opsir setempat di Korps 2 Bandung. Bisa dulu Pak.
dan saya akan menyerahkan SKPOS atau Surat Keputusan Pengangkatan Opsir setempat sebagai guru sekolah minggu Korps 2 Bandung atas nama Risti Stefanisa Septiani Sinaga. Kiranya ini disimpan, dan karena ini surat gelaran berlaku untuk 1 tahun, maka 1 tahun depan kita akan perpanjang lagi untuk terus melayani sebagai guru sekolah minggu. Silakan. Selamat untuk orang muda di Korps 2. Saya masih menunggu ada beberapa surat permohonan menjadi opsir setempat yang sudah saya kirimkan kepada beberapa pribadi. Saya menunggu jawabannya. Jangan sampai dikalah oleh orang-orang muda. Mereka sudah hampir lengkap, tetapi orang-orang dewasa masih menunggu. Dan ada beberapa SKPOS yang sudah saya terima, dan saya percaya saya akan memberikannya tepat pada waktunya. Jadi saya menunggu jawaban dari formulir permohonan opsir setempat yang sudah dikirimkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 331, dan kita masuk pada acara kesaksian. 331, berpegang pada perjanjian Rajaku. Berpegang pada perjanjian Rajaku, ku bersorak dan memuji namanya. Memuliakan Allah itu maksudku, berpegang pada perjanjiannya. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Ku berpegang pada perjanjian. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Ku berpegang pada perjanjiannya. Ada yang ingin mengambil kesempatan pertama untuk bersaksi? Haleluya, silakan Ibu Letnan Kolonel Sasti Lempit. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Pasca anak saya yang ketiga yang paling bungsu, yang hampir tinggi seperti saya, sudah menjadi prajurit dewasa. Terima kasih Mayor Agus dan Mayor Hesti dan guru-guru sekolah minggu, ofisir-ofisir setempat yang sudah membimbing anak saya dan orang-orang muda sehingga mereka mau menjadi prajurit dewasa dan mau terlibat di dalam pelayanan. Doa kita bersama, kiranya orang-orang muda kita diberkati oleh Tuhan dan mereka rindu untuk selalu melayani Tuhan. Selamat Hari Pekan Anak. Tuhan memberkati orang muda dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Ibu Litna Kulnesa Stilempit. Ternyata banyak oleh-olehnya ya dari Medan, kemudian dari Jepun. Luar biasa perjalanan lintas pulau ya, Pulau Sumatera dilintasi, kemudian Pulau Jawa masuk ke Jawa Tengah. Luar biasa. Dan saudara, Pekan Anak adalah waktu kurang lebih 3 hari yang diberikan oleh orang-orang muda untuk bisa terlibat dalam kegiatan pelayanan di Korps. Tidak mesti mereka mengambil bagian, tetapi keterlibatan mereka di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Korps itulah yang menjadi titik utama. Sehingga disarankan dalam Pekan Anak, orang-orang dewasa melibatkan anak-anak dalam kegiatan di Korps. Misalkan tidak membantu kegiatan membersihkan lingkungan Korps, kemudian membantu mempersiapkan pelayanan ibadah, kemudian terlibat dalam pelayanan ibadah itu sendiri, atau melakukan kegiatan-kegiatan aksi sosial, melakukan ada yang memberikan nasi bungkus di jalanan, ada yang melakukan kegiatan membersihkan halaman rumah jemaat, dan anak-anak di tempat kita membersihkan halaman rumah besar kita, yaitu LKSA Maranatha. Walaupun saya tahu karena masih anak-anak ya kerjanya ya sudah begitu gitu ya, harus didampingi, harus diarahkan, tetapi sungguh luar biasa bahwa mereka mau melibatkan diri, mau bersama-sama bergabung untuk bekerja, untuk melakukan pelayanan. Inilah Pekan Anak, di mana anak-anak terlibat di dalam pelayanan yang sesungguhnya di tempat di mana kita bergereja. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, orang-orang muda yang hadir pagi ini akan memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa sukacita mereka, sebab Tuhan kekuatan mereka. Dipersilakan. Pujian dari anak-anak dan guru-guru sekolah minggu.
Luar biasa. Mereka semangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya sangat bersyukur bahwa di Korop ini almarhum Yuda Pratama meletakkan dasar yang kuat dalam regenerasi guru sekolah minggu. Jadi diinspirasi dari sebuah film tentang tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Ada tokoh utama, ada tokoh pendamping. Diinspirasi dari situ, maka regenerasi guru sekolah minggu memakai pola seperti itu. Seorang yang ingin menjadi guru sekolah minggu tidak serta-merta diizinkan untuk memimpin dan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selama 6 bulan atau setengah semester, mereka harus mendampingi, pokoknya hanya mendampingi. Biarpun dia seorang yang memiliki kemampuan lebih, tapi dia harus mendampingi. Tujuannya adalah mengenal anak-anak. Selama 6 bulan dia harus tahu siapa nama anak itu, kebiasaannya bagaimana, apa yang dia tidak suka. Setelah 6 bulan baru diizinkan untuk memimpin selama 6 bulan. Jadi 1 tahun itu hanya proses untuk belajar untuk memimpin. Setelah itu baru diizinkan untuk mengajar. Dan luar biasa proses ini terus berlangsung selama kurang lebih 3 tahun ini. Ya puji Tuhan mereka yang mengajar walaupun saya tahu banyak kelemahan, mereka memakai proses itu sehingga setiap guru sekolah minggu diharapkan mengenal anak-anak. Bukan mengenal tentang nama saja, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang disuka maupun yang tidak disuka. Dan puji Tuhan, itu dapat menolong pelayanan di orang muda sehingga guru dengan anak begitu dekat, sehingga mereka bukan lagi guru sekolah minggu tapi seperti teman. Karena tujuan mereka adalah menceritakan Injil tanpa ada pembatas di antara mereka. Ini sekilas informasi tentang pelayanan di orang muda. Ada kepala sekolah, kami memanggilnya Sirsan Orang Muda, dia yang bertanggung jawab penuh karena di atasnya belum ada Sirsan Mayor Orang Muda, mereka bertanggung jawab langsung kepada saya. Dan juga guru-guru sekolah minggu kita, kelasnya ada 6 kelas, jadi setiap usia dibagi betul-betul sesuai dengan usia mereka. Dan kita berdoa supaya walaupun mereka sangat muda, usia mereka dengan muridnya itu mungkin tidak terlalu berbeda jauh, tetapi kiranya Tuhan melengkapi mereka untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita kembali memuji Tuhan, nyanyian nomor 331 ayat yang kedua dan kornya. Saya berikan kesempatan terakhir, mungkin ada yang mau bersaksi tentang kecintaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dipersilakan. 331 ayat yang kedua. Perjanjiannya tinggal tetap teguh, meski ketakutan membuatku ragu. Karena firman Allahku takkan goyah, berpegang pada perjanjiannya. Ku berpegang pada perjanjian Tuhan Allah. Ku berpegang pada perjanjiannya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya yang tidak terhingga bagi kehidupan saya dan juga bagi teman-teman kami yang mengikuti penataran selama 1 minggu di KPT. Kami bersyukur kepada Tuhan karena dalam 1 minggu itu kami dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengikutinya. Karena banyak hal yang harus kami pelajari, banyak hal baru yang kami terima dalam penataran itu. Dan materi-materinya sangat padat sekali ya. Dari jam 7 sampai jam 6, ada yang sampai jam 8 malam. Tanpa jeda ya, jeda makan saja. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami kemampuan, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami menjalani penataran itu, dan ada sukacita yang tersendiri bagi kami, dan kami sangat berterima kasih kepada para pemimpin-pemimpin yang telah memberikan materi dan juga yang telah berupaya untuk
mengadakan penataran kandidat yang telah berlangsung. Kami sangat bersyukur dan juga kami berterima kasih untuk opsir, pemimpin, kami masing-masing telah mengizinkan kami untuk mengikuti penataran itu. Kami sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam penataran itu ada hal-hal yang menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan saya. Bahkan teman-teman saya dimanapun mereka berada, pasti ada berkat-berkat tersendiri. Ada dua hal yang menjadi berkat bagi saya dalam penataran itu, meskipun yang lain juga tidak kalah pentingnya. Tapi ini yang selalu yang saya ingat terus sampai sekarang. Yang pertama itu hamba yang berdampak. Dalam situasi apapun kami diajarkan supaya menjadi hamba yang berdampak positif, yang membangun jiwa-jiwa. Dan yang kedua yang terus saya ingat memberkati saya itu dikatakan dimanapun kita berada atau di situasi kita tertekan, kita harus menjadi kreatif. Itulah yang menjadi kekuatan dorongan bagi kehidupan saya pribadi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah berpikir sampai sejauh ini, tetapi Tuhan yang membawa saya untuk berjalan, untuk menuju masa depan yang Tuhan janjikan bagi saya, dan kerinduan saya dalam menjalani panggilan dalam keopsiran. Saya percaya Tuhan akan terus memampukan kami. Kami tahu, kami menyadari kami sangat-sangat terbatas, tapi kami percaya Tuhan sendiri akan memampukan kami. Itulah kerinduan kami. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih banyak kesaksian dari kandidat Ferry Handika bersama dengan para kandidat. Mereka 1 minggu mengikuti penataran kandidat di kantor pusat. Saya percaya ada banyak berkat ya. Karena untuk kami para opsir, kami melalui itu. Bagaimana penataran kandidat menjadi momen yang paling menyenangkan. Bertemu dengan kandidat-kandidat dalam satu ruangan, bahkan nginap bersama, tapi juga menyedihkan. Karena kami biasanya setelah senang pulang lagi ke kandang kami harus mulai lagi dengan aktivitas yang sama. Tetapi itulah proses yang harus dijalani untuk membentuk bagaimana kita harus dapat mengambil segala hal yang baik dalam segala keadaan. Selamat melayani para kandidat dan mempersiapkan diri. Mereka akan diperhadapkan dulu dengan dewan kandidat. Apakah mereka lolos atau tidak nanti masuk pusat latihan. Setelah mereka lolos, mereka akan masuk ke pusat latihan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap kesaksian. Saya menutup acara kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikannya, silakan nanti mengambil waktu pada minggu depan menyampaikan kesaksian. Kita nyanyi nomor 278 dan diberikan kesempatan untuk kita memberi persembahan. Setelah itu baru pembacaan firman Tuhan. Nyanyian nomor 278, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah juru selamat, biar hatiku memuji dan apa yang seterusnya. Marilah juru selamat, biar hatiku memuji, karena kelimpahan berkat yang Tuhan selalu beri. Ajarlah ku lagu surga, semeru nyanyian malaikat, biar sepanjang kehidupan ku cinta juru selamat. Biar sepanjang kehidupan ku cinta juru selamat. Sampai sekarang
berat hatiku, ku digembara, mudah kesasar di jalan. Betaikan apa yang ku anugerah. Semoga Tuhan meteraikan apa yang ku andaikan. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan membawa ucapan syukur kami, baik itu kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati Ibu Litna Kolonel Sasti Lempit, Tuhan memberkati kandidat Ferry Handika, Tuhan memberkati semua orang muda yang ada di Korps 2 Bandung. Terima kasih melalui kesaksian mereka, kami dikuatkan bagaimana campur tangan Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dan berkat-berkat-Mu mengalir, menguatkan kami sekalian. Kami berdoa Bapak juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan pada pagi ini. Kami berdoa kiranya ini menjadi alat-Mu yang ajaib untuk menolong pelayanan yang ada di Korps 2 Bandung. Memberkati setiap umat-umat Tuhan yang sudah datang dengan persembahan mereka, memberkati mereka dengan hikmat, berkat, dan pertolongan, sehingga setiap hari berkat itu tidak saja kami ukur secara materi, namun pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan yang mungkin melalui kesehatan, melalui kemenangan iman, melalui keberhasilan dalam perasaan sukacita yang kami alami, ataupun dari hal-hal lain yang bukan materi, kami melihatnya sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk setiap rumah tangga umat Tuhan yang ada di Korps 2 Bandung. Berkati agar damai sejahtera dan kasih terus meliputi rumah tangga jemaat. Dan mereka terus mengalami anugerah-Mu, pemenuhan segala kebutuhan hidup mereka, dan dicukupi segala kebutuhan mereka. Berkati juga Tuhan, pelayanan yang ada di Sekolah Bala Keselamatan Bandung, berkati yang ada di LKSA Maranatha Bandung, berkati para hamba Tuhan, berkati para pengasuh dan guru, berkati anak-anak yang tinggal di LKSA, anak-anak yang bersekolah di Sekolah Bala Keselamatan Bandung. Kiranya Engkau menolong mereka masing-masing dengan hikmat dan kekuatan-Mu, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas setiap hari dengan kekuatan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Korps ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan Bala Keselamatan di keempat bidang, untuk para pemimpin kami di kantor pusat divisi, regional, distrik, Engkau memberkati. Khusus bagi rekan-rekan hamba Tuhan, opsir yang melayani, sersan-sersan yang melayani, para staf karyawan, mereka yang saat ini terpanggil untuk menjadi relawan di Bala Keselamatan, berkati semua Bapak. Engkau memanggil mereka terlibat dalam pelayanan Bala Keselamatan, Engkau akan memakai mereka untuk menjadi alat-Mu untuk mengabarkan Injil Tuhan. Sekarang Bapak, kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20 yang akan dibacakan oleh orang-orang muda. Dipersilakan. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi Laban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham,
Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham nanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak untuk orang muda yang sudah membaca bagian firman Tuhan. Saya memberikan judul atau tema perenungan pagi ini, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru bagi orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada minggu lalu merupakan titik kemenangan di mana Dia mengalahkan maut. Ia hidup. Yesus tidak lagi mati, Yesus tidak ada di kubur dan kuburnya kosong. Walaupun banyak pendapat mengatakan bahwa Yesus dicuri seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Yesus diambil oleh murid-muridnya, disembunyikan. Tetapi dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Yesus hidup. Dia bangkit. Kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut menjadi jaminan bahwa saya dan saudara yang percaya akan mengalami hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 menyatakan hal itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus yang dulunya hidup dalam dosa dan berujung pada sebuah kematian, sekarang karena imannya kepada Yesus berubah menuju kepada sebuah kehidupan kekal. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hidup lama kita ujungnya adalah maut. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dan Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup masa lalu kita semua berupa kesia-siaan. Karena hidup kita sendiri akan berujung pada kematian, maka semua yang melekat dalam diri kita, semua yang ada dalam pikiran kita, semua akan berakhir dengan sia-sia. Namun ketika Yesus bangkit, Dia mengubah segala sesuatunya, sehingga ketika kita mempercayai dan mengakui Dia sebagai juru selamat kita, maka yang dulunya sia-sia sekarang menjadi sebuah pengharapan. Yang dulunya akan mati sekarang menjadi sebuah kehidupan. Di dalam pembacaan kita, Ibrani pasal yang ke-6, bercerita tentang sebuah pengharapan yang terjadi bagi orang-orang percaya. Yang digambarkan dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa oleh penulis kitab Ibrani. Yang menyinggung tentang Abraham, dia menyinggung tentang kepercayaan yang dikuatkan seperti jangkar yang dilemparkan ke dasar untuk mengikat kapal. Gambaran-gambaran ini menunjukkan bagaimana kekuatan yang terjadi dalam diri orang-orang percaya setelah kebangkitan. Karena orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, dia memiliki keberanian untuk berharap besar di hadapan Tuhan. Karena pengharapannya tidak akan sia-sia. Tetapi pengharapannya akan terjadi. Pengharapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata harap atau harapan. Sehingga kata pengharapan berarti sesuatu yang diinginkan supaya terjadi. Atau keinginan untuk meminta. Atau ingin mengadakan atau menyandarkan kepada satu pribadi. Dengan demikian, pengharapan adalah sesuatu yang diinginkan oleh hati manusia
keinginan manusia yang itu disandarkan kepada satu pribadi. Pengharapan kita kepada Tuhan berarti kita sandarkan, kita andalkan Tuhan di dalam. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Ibrani pasal yang ke-6 tadi. Kita akan belajar. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberikan jaminan pengharapan manusia itu akan menjadi pengharapan yang terwujud, bukan sia-sia. Alasannya kenapa? Ibrani menuliskan bahwa pengharapan itu sekarang ditujukan kepada tempat yang tepat, dilabuhkan di belakang tabir. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dilabuhkan di belakang tabir. Belakang tabir adalah sebuah tempat di ruang di kemah suci atau di bait Allah yang terbatas oleh tirai. Dan di belakang tirai itulah suatu tempat yang disebut ruang Maha Kudus. Tempat di mana benda-benda yang istimewa itu diletakkan di dalam tabut. Tempat tabut, tempat kehadiran Tuhan, tempat Tuhan bertahta. Dan hanya boleh satu orang saja yang boleh masuk ke ruangan itu 1 tahun 1 kali, yaitu imam besar. Berarti ketika di kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberikan sebuah tempat untuk melabuhkan harapan kita. Karena tempat itu tempat yang benar. Tempat di mana keberadaan Allah itu ada. Jadi kita berharap kepada satu pribadi yang benar karena tempatnya sudah benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika tempat yang benar dilabuhkan, sebuah kapal akan kuat bertahan terhadap guncangan gelombang. Dia tidak akan tergeser atau terbawa arus, namun dia akan tetap pada tempatnya. Artinya bahwa ketika kita melabuhkan pada tempat yang benar harapan-harapan kita, yaitu di belakang tabir. Ibrani pasal 9 ayat 3 mengatakan demikian. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus. Itu di belakang tabir, di belakang tirai itu. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada tempat yang benar, maka Allah menjaminkan bahwa pengharapan kita itu akan dijawab. Pengharapan kita itu akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi. Alasan mendasar. Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia ada yang mengadakan segala sesuatu. Artinya kemahakuasaan Allah inilah yang menjadi alasan bahwa Dia dapat memberikan jawaban dari setiap pengharapan kita. Tidak ada Allah lain selain Dia. Tidak ada Allah di atas Allah kita. Dia pribadi yang tertinggi dengan kemahakuasaannya, dengan kemahahebatannya. Dia mampu melakukan banyak perkara. Dan Yesus mengatakan yang tidak mungkin dapat Ia lakukan. Sehingga saudara, kenyataan-kenyataan ini memberikan sebuah kekuatan bahwa ketika kita berharap kepada Yesus, maka Ia sanggup untuk memberikan jawaban. Sebab tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin, semua dapat Ia lakukan. Menjadi perenungan untuk saya dan saudara. Seberapa kuat percaya kita bahwa ketika kita berharap kepada Dia, Dia akan memberikan jawaban dari pengharapan itu? Pertanyaan saya mungkin sederhana. Namun jawabannya sangat susah. Karena seringkali diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, kita sudah berdoa berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai hari ini belum mendapat jawaban. Kita sudah meminta berkali-kali, belum diberi. Kita sudah berharap mungkin ratusan kali, tapi belum dinyatakan. Pada waktu saya menghadapi kelemahan dalam pandangan mata kanan saya, kalau dihitung saya sudah lebih dari 10 kali berdoa. Tuhan, tolong jamah mata saya. Kenapa kalau saya buka lagi saya masih lihat 2 terus, nggak ada berubah jadi 1. Sampai saya katakan, saya lihat istri saya, loh kenapa kok jadi 2 ya? 1 asli, 1 bayangan. Saya takutnya saya ketemu dengan bayangannya, waduh bahaya. Akhirnya saya tutup terus, saya hanya berdoa, Tuhan, sampai kapan Tuhan kasih mata saya jadi lihat semua, jadi 1 gitu. Jangan 2. Saya berharap terus kepada Tuhan. Berpuluh-puluh kali berdoa dalam doa-doa pribadi saya. Kadang-kadang sambil saya bersihkan gereja, sambil saya di kantor, sambil kerja saya berdoa, Tuhan tolong. Tapi belum sampai hari ini.
Tapi saya percaya bahwa Dia mendengar pengharapan saya. Dan Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Itulah keyakinan yang harus kita taruh kepada Tuhan. Kadang-kadang persoalan dunia ini mengecoh kita untuk kita mulai meragukan Tuhan. Apalagi ditambah dengan kemajuan zaman, sedikit demi sedikit menggeser untuk kita tidak berharap kepada Tuhan, berharap kepada benda-benda yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah handphone ya. Siapa kita yang setiap hari tidak pegang handphone? Kita sudah tidak bisa lepas dari handphone itu. Kadang-kadang kita berharap terlalu besar pada handphone. Itu saya alami. Saya terlalu berharap besar kepada alat elektronik yang saya miliki. Handphone itu. Tetapi ketika handphone saya mengalami satu kendala atau beberapa minggu kemarin, saya hampir kehilangan handphone karena tertinggal di sebuah apotek di Cicendo, dan itu ruang apotek begitu ramai luar biasa. Saya sudah keringat dingin, saya sudah stres, segala macam perasaan saya. Saya sudah nggak bisa lagi tinggal di atas, saya tinggal di bawah karena istri saya sementara menjemput itu kalau masih ada. Pikiran saya sudah negatif. Ya pasti sudah diambil, namanya handphone tertinggal di sebuah apotek yang begitu ramai luar biasa. Orang berlalu lalang, tapi puji Tuhan, Tuhan masih melindungi. Nah saudara-saudara, ketergantungan kita, pengharapan kita kepada Allah sedikit demi sedikit digeser dengan keadaan dunia ini. Dan itu membuat pengharapan kita itu menjadi samar. Kita berdoa tetapi sepertinya ada keraguan. Kita meminta tetapi sepertinya nggak yakin. Itu ada di benak atau di batin kita pada waktu kita berdoa. Setelah berdoa kita bertanya pada diri sendiri. Tuhan, saya minta ini. Tuhan bisa kasih enggak ya? Pertanyaan sederhana ini. Sebuah bentuk keraguan bahwa apakah Tuhan bisa menjawab doa saya? Apakah Tuhan bisa? Dalam sakit penyakit seringkali ini menjadi faktor yang sangat berat. Ketika dokter memvonis sesuatu dan mengatakan sudah tidak bisa disembuhkan. Sudah tidak bisa. Saudara, mampukah kita tetap dapat mempercayai Dia bahwa Dia sanggup menyembuhkan ketika dokter bilang tidak bisa? Waktu saya menjalani pelayanan di daerah Tobaku, di situ dokter itu sulit didapat. Yang ada bidan desa. Bidan desa pun berapa desa bidannya cuma satu. Jadi kalau kita butuh kita harus jemput, pakai ojek, itu pun kalau ada. Nah, menjadi kesulitan lagi, di daerah itu ada penyeberangan Sungai Lariang, di daerah Siwongi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar daerah itu, ada penyeberangan dengan jembatan gantung, lebarnya 1 meter. Jadi kalau kita di tengah sudah digoyang-goyang begini, pokoknya merinding kita. Itu bidan tidak pernah berani untuk melewati jembatan. Dia bisa melewati kalau digendong, dan yang gendong harus suaminya. Pertanyaannya adalah suaminya nggak selalu ada di daerah itu karena dia punya tugas di kecamatan. Jadi bisa dibayangkan kalau nggak ada suami, bidan itu nggak bisa diangkat. Nggak mau dia digendong orang lain, hanya mau digendong suaminya. Suatu kali ada seorang jemaat, meminta maaf, dia mengalami payudara yang memerah besar. Jadi seperti tumor begitu. Kami bingung, nggak ada dokter, nggak ada bidan. Istri saya katakan, kita berdoa aja. Dan dia mengoleskan sebuah obat oles biasa. Berdoa dan dikatakan kita percaya Tuhan pasti tolong. Kita mau tolong di mana? Nggak ada dokter, nggak ada bidan. Kita punya obat cuma obat-obat sederhana yang biasa dipakai untuk penanganan sederhana. Dengan iman kami mempercayai, kami berdoa. Saudara, apa yang terjadi? 1 minggu berikutnya, itu minta maaf payudara itu bengkaknya itu pecah. Yang keluar darah dan nanah. Kami bingung, kok jadi malah tambah parah begini. Kami terus berdoa. Apa yang terjadi? Lubang bekas keluarnya nanah dan darah itu perlahan mulai mengecil, dan akhirnya tertutup rapat dan kembali pulih. Memang bukan waktu yang singkat, butuh 2 bulanan proses itu. Tapi kami tidak pernah berhenti berdoa karena kami tidak punya kekuatan siapapun. Tidak ada dokter, tidak ada bidan. Dia cuma obat oles saja. Dalam nama Yesus dioles. Puji Tuhan, Tuhan menjawab. Nah saudara, seringkali kemajuan zaman mengecoh kita. Tetapi di saat kita tidak memiliki hal-hal yang diandalkan, disitulah kita fokus pada kekuatan Tuhan. Mari saudara, bersama dengan saya, kita semua, mari kita
berharap mengandalkan Dia. Karena pengharapan kita taruh di tempat yang tepat di belakang tabir itu, yaitu Yesus yang akan menjawab semua pengharapan. Jangan pernah ragukan, sebab di ruang Maha Kudus itu Allah bertahta dengan kemahakuasaannya, dengan kehebatannya yang Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu untuk kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus berkata demikian. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan yang sudah mengaruniakan anaknya Yesus sebagai korban, bagaimana mungkin tidak mau memberikan jawaban atas pengharapannya? Yang terbesar Dia berikan, apalagi cuma sebesar pengharapan-pengharapan kita. Dia akan memberikannya untuk kita. Roma pasal 8 ayat 31 dan 32 kiranya menjadi pegangan bahwa saudara akan mendapatkan jawaban pengharapan itu. Yang kedua, yang terakhir, yaitu pengharapan yang membawa kekuatan. Setiap pengharapan kadang bersifat personal, pribadi. Artinya pengharapan kita berupa keinginan pribadi kita yang hanya dinikmati oleh diri sendiri, ataupun mungkin meluas kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Namun di sini saya mau menjelaskan bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu memberi kekuatan, karena dikatakan kuat dan aman bagi jiwa. Pernyataan kuat dan aman bagi jiwa artinya berdampak pada kekuatan baik jasmani maupun rohani. Ketika saudara berharap kepada Tuhan, Allah akan melakukan dua hal dalam diri kita, yaitu jasmani kita dan rohani kita. Karena kuat itu berbicara tentang kekuatan kemampuan fisik, aman jiwa berbicara tentang kerohanian kita, jiwa kita. Sehingga ini memberikan sebuah jaminan ketika saudara berharap untuk kebutuhanmu, Allah akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Dan itu yang Allah buat. Dia akan memberikan kekuatan dan amanan bagi jiwa kita. Akhirnya, teruslah berharap kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita tepat. Karena ditempatkan di belakang tabir yaitu Yesus Kristus. Ruang Maha Kudus itu. Dan Ia akan melakukan dua hal bagi jiwa dan jasmani kita. Teruslah berharap sebab Ia Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita akan nyanyikan pujian ke tempat yang lebih tinggi. Saya memberikan kesempatan saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ingat bahwa Allah kita Maha Kuasa dan dengan segala kemahakuasaannya, Ia sanggup untuk menjawab pengharapan kita. Apapun itu yang tidak mungkin Ia sanggup lakukan. Ke tempat yang lebih tinggi, hatiku selalu merindu. Ada waktu untuk kita berdoa, bersaat teduh secara pribadi. Ke tempat yang lebih tinggi, hatiku selalu merindu. Waktu berjalan doaku, Tuhan angkatlah jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Saudara, saya memberi pada waktu nyanyian ini dinyanyikan, saya beri kesempatan saudara berdoa. Kita semua punya pengharapan, punya doa.
Mungkin belum ada yang dijawab. Tapi tetaplah bawa itu karena kita tahu sekarang tujuan doa kita tempat yang benar, yaitu Yesus. Dan di ruang Maha Kudus itu, di belakang tirai itu, di belakang tabir itu, Allah Maha Kuasa bertahta. Kemahakuasaan menjadi jaminan bahwa ia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan ia akan melakukan lebih banyak dari yang kita pikirkan dan kita doakan. Karena pengharapan itu aman, kuat, baik itu bagi jiwa maupun bagi jasmani kita. Nyanyian 226 ayat kedua, silakan saudara bersaat teduh pribadi. Kalau mau datang ke bangku anugerah persilakan. Ada hamba-hamba Tuhan sini yang akan membantu mendukung dalam doa. Yang mau berdiri silakan. Mau berlutut di tempat duduk saudara silakan. Pakai waktu ini untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Ayat yang kedua. Ada kerinduanku tinggal dalam kebimbangan, tujuanku tak ada lain, Tuhan antarku padamu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Pada ayat ketiga saya akan menyanyikannya dan saya memberikan kesempatan sekarang semua orang muda yang mau berdoa silakan. Khusus orang muda. Di sini ada para opsi dan orang tua yang akan mendoakan orang-orang muda semua. Mendoakan kalian untuk masa depanmu, untuk sekolahmu, untuk kuliahmu, untuk pekerjaanmu, untuk calon pasangan hidupmu nanti. Mereka akan berdoa. Ayat ketiga kita nyanyikan dan semua orang muda silakan. Mau berlutut di tempat duduk silakan, mau berdiri silakan, mau datang ke bangku anugerah silakan. Ayat yang ketiga. Semua orang muda untuk berdoa. Lepas dari dunia kuasa iblis Mari orang muda silakan. Waktu ini untuk berdoa. Silakan. Mau berlutut di bangku anugerah, mau berdiri atau berlutut di tempat duduk kalian silakan. Waktu untukmu berdoa, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ingat, Yesus yang Maha Kuasa bisa menolongmu. Jiwaku lebih dekat kepadamu. Lebih, terima kasih. Ada seorang anak muda berdiri. Merindu Tuhan angkatlah jiwa. Ada terbuka kesempatan ayat yang keempat. Ke tempat yang lebih. Terima kasih. Ada seorang anak muda datang. Silakan siapa yang mau datang. Ada banyak hamba-hamba Tuhan sini dan orang tua yang akan berdoa untukmu. Tujuinlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pekan anak ini bersama dengan orang-orang muda, kami belajar menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sejak dari kecil kami mau menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah tempat yang tepat untuk melabuhkan harapan-harapan kami. Untuk masa depan kami, untuk pendidikan kami, untuk kuliah kami, untuk calon-calon pasangan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, dengan kemahakuasaan-Mu Engkau akan menjawab setiap pergumulan, setiap harapan, setiap doa-doa kami.
Bapa di surga, kami menyerahkan setiap orang muda yang hadir pagi ini. Tuhan Yesus tolong mereka. Juga orang tua, keluarga, para hamba-hamba Tuhan yang juga menaruh pengharapan besar kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Supaya dengan keyakinan yang sungguh kami mempercayai Engkau terus, dan kami menantikan pengharapan kami itu dijawab Tuhan tepat pada waktu Tuhan. Bapa di surga, Tuhan tahu yang menjadi pengharapan kami. Khusus bagi mereka umat-umat Tuhan yang datang berlutut di bangku anugerah, yang berdiri di tempat duduk mereka, yang saat ini berdoa di tempat duduk mereka. Tuhan dengar pengharapan mereka. Tuhan jawab apapun pengharapan itu. Iman kami mengklaim, Tuhan, dengan kemahakuasaan-Mu, Engkau sanggup menjawab doa-doa harapan kami. Berkati kehidupan umat Tuhan di Korps 2 Bandung, berkati pribadi, rumah tangga, dan keluarga. Mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Mereka yang sedang memiliki pergumulan, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang sedang menghadapi masalah, Tuhan tolong mereka dengan jalan keluar. Lebih daripada itu Bapa, Tuhan Yesus ada di pihak kami. Kalau Tuhan sudah menganugerahkan Yesus Kristus yang terbesar untuk menyelamatkan kami, apakah Tuhan tidak akan mengabulkan pengharapan kami? Kami klaim janji-Mu ini Tuhan. Kami berpegang pada janji-Mu bahwa Engkau akan menganugerahkan jawaban-jawaban dari pengharapan kami. Berkati semua yang ada di ruangan ini. Berkati kami semua dalam kehidupan kami selanjutnya. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pujian ke tempat yang lebih tinggi ayat 1 kita nyanyikan, masih ada beberapa mereka yang berdoa di bangku anugerah. Ayat yang pertama. Ke tempat yang lebih tinggi, hatiku selalu merindu. Waktu berjalan aku, Tuhan angkatlah jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, lebih tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk terus berpengharapan hanya kepada Dia. Naikkan doa-doa dan harapanmu, jangan pernah putus. Teruslah percaya, Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Juga untuk setiap kaum muda. Warta Korop untuk minggu ini, yang pertama, ibadah sekolah minggu Paskah pagi ini akan dilaksanakan di LKSA Maranatha pukul 10 pagi. Jadi guru-guru sekolah minggu akan langsung menuju ke LKSA Maranatha. Kemudian yang kedua, persiapan kelas prajurit dilaksanakan hari Rabu. Hari Rabu yang lalu saya mohon maaf, saya tidak bisa mengcover karena saya harus mendampingi, saya bertanggung jawab untuk pelaksanaan rally PKW sehingga saya pulang paling terakhir. Saya sampai di sini kurang lebih jam 8-an. Jadi mohon maaf saya tidak bisa membuka link Zoom karena saya masih ada di Korps 3. Dan minggu depan saya berdoa tidak ada kegiatan yang bertabrakan sehingga kita bisa melaksanakan kelas prajurit. Kemudian hari Kamis ibadah PKW pada tanggal 28 April, Mayor Hestiana yang memimpin dan saya yang menyampaikan khotbah. Kata ayat masnya adalah kata percaya. Ini cukup banyak, jadi saya percaya setiap kaum wanita pasti mendapatkan ini. Kemudian, ini gabungan dengan ibadah PKP, PKW dan PKP pada pukul 4 sore. Jadi ibadah gabungan PKW dan PKP pada pukul 4 sore, saya bersama Mayor Hestia akan mengambil bagian. Kemudian Jumat ibadah GPS pada pukul 6, ibadah GPS gabungan untuk distrik Jawa Barat dilaksanakan di Korps 2 pada pukul 6 sore. Kita berdoa supaya ini menjadi momen indah, mereka akan merayakan Paskah. Itulah kenapa dekorasi Paskah tidak dibongkar karena mereka masih ingin menggunakannya untuk ibadah hari Jumat. Kemudian hari Sabtu persekutuan doa pagi pada pukul 6 pagi
Kapten Nancy Sangi yang akan memimpin acara. Dan ibadah kesucian minggu depan tanggal 1 Mei, Mayor Dian Adiana Tuhumuri bersama dengan Mayor Hanok Tuhumuri yang akan mengambil bagian. Temanya menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, subtema bejana keluarga yang mengundang Kristus. Jadi kita akan masuk pada minggu keluarga ya, karena minggu kedua mohon didoakan nanti pada tanggal 15 Mei akan dilaksanakan Hari Ibu Bala Keselamatan. Jadi mohon didoakan untuk persiapan-persiapan yang dilakukan. Kemudian pokok-pokok doa ada di belakang. Warta korup sudah saya bagikan secara online melalui PDF dan juga hard copy. Untuk pokok doa untuk internasional tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei, kita berdoa untuk teritori Eropa Timur. Ada sekitar 7 pokok doa ada di sana. Mohon untuk didukung dalam doa-doa pribadi. Saya tidak membacakannya karena cukup panjang, jadi Bapak Ibu silakan membaca sendiri. Kemudian selamat ulang tahun untuk hari kemarin tanggal 23 Ibu Dede Anton. Tanggal 25 anak Robert Apriliando, anak sekolah minggu kita. Tanggal 27 Mayor Murgiati Yudi. Dan tanggal 29 Saudara Alan Michael Baskara Harine. Ya, selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu depan ini. Tuhan memberkati. Penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bacaan Alkitab ada di situ, silakan saudara mengikutinya dan kiranya menolong kita sekalian untuk bisa menyelesaikannya nanti 1 tahun. Untuk saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan untuk melihat di lembaran terakhir, ada rekening Bank BRI, rekening Koros, ada juga scan QR, dan saya mengingatkan bulan 6 kita akan memberikan persembahan khusus untuk Pusdiklat. Untuk bulan 6. Tapi dari awal saya menginformasikan di Koros kita sudah memberikan akun persembahan QRIS untuk persembahan Pusdiklat itu dengan di belakangnya ditambah nilai angka 6. Jadi angka 6 di belakang nilai persembahan itu berarti persembahan untuk Pusdiklat. Maka saya menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara nanti jikalau memberikan persembahan untuk Pusdiklat atau sahabat Pusdiklat, silakan menambahkan angka 6 di belakang persembahan QR saudara-saudara. Kalau yang tunai mohon dijelaskan ini persembahan untuk Pusdika dan lain sebagainya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk dukungan doa. Mohon dukungan doa. Besok saya harus kontrol untuk mengambil hasil CT scan sekaligus saya ditindaklanjuti apakah saya dibawa ke dokter, ke spesialis saraf atau yang lain. Karena hasil CT scan itu akan menentukan arah pengobatan saya. Tolong dukung dalam doa. Puji Tuhan. Saya sudah sedikit mengalami perubahan, lalu jarak bayangan saya cukup jauh, tapi sekarang mulai mendekat. Sehingga masih double bayangan, tetapi jaraknya sudah mendekat, tidak lagi jauh begitu. Kalau lalu memang menjadi dua gambar yang sama bentuknya dan sama warnanya, sehingga itu menyulitkan saya. Tapi puji Tuhan ini sudah mulai mendekat, dan saya percaya ini berkat dukungan doa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya dalam ke depan pasti semakin mendekat dan menyatu. Sehingga saya tidak lagi lihat 2, namun menjadi 1. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Untuk informasi yang lain, kalau ada pertanyaan silakan saudara menghubungi ke Korops atau WhatsApp secara pribadi kepada saya atau Mayor Restiana. Saya menjemput kita semua berdiri, kita akan nyanyikan nyanyian nomor 324. Dan kita akan berdoa. Saya boleh meminta pada waktu kita menyanyikan nyanyian nomor 324, semua kaum muda boleh berkumpul di depan sini, kita akan doakan mereka secara khusus. 324, maju dalam terang Tuhan, dan seterusnya. Semua kaum muda silakan berkumpul ke depan ini, dan saya minta kita akan berdoa khusus untuk mereka sebelum kita pulang dari tempat ini. Maju dalam terang Tuhan, majulah terus saja, terus hingga kita menang. Maju terus saja, kita maju dengan Tuhan, bebas dari perhambaan, lepas dari kuasa Tuhan, kita maju saja. Yesus Juru Selamat yang mengampuni dosa, ditebus Tuhan rahmat hati, oleh cintanya sekarang beri kami serta kehidupan. Ayat yang kedua,
Yesus jalan di muka, majulah terus saja. Jejaknya maju terus saja. Kita maju dengan Tuhan, bebas dari pertambahan, lepas dari kuasa setan. Kita maju saja. Yesus juru selamat yang mengampuni dosa. Di salib Tuhan telah mati, oleh cintanya sekarang kami damai dan senang, serta kehidupan sejati. Mari kita berdoa. Akhir dari ibadah kami Tuhan, kami bersama-sama mendukung setiap orang muda yang berdiri di hadapan-Mu pagi ini. Masa muda mereka milik-Mu Tuhan. Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka terus ada dalam anugerah Allah. Dijauhkan dari pikiran-pikiran kotor, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, dijauhkan dari rencana-rencana negatif. Tetapi Engkau terus bungkus mereka dengan rahmat-Mu, sehingga mereka terus berjalan dalam anugerah-Mu. Masa depan mereka ada dalam anugerah-Mu, masa depan mereka yang terbaik Tuhan sediakan untuk mereka. Berkati pendidikan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati. Untuk kami sekalian, kami mohon tuntunan dan berkat-Mu. Kami akan pulang, tapi kami percaya anugerah Allah terus menyertai hidup kami sekalian. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, berilah berkat-Mu Allahku. Berilah berkat-Mu Allahku, dari Sion anugerah-Mu yang jadikan alam semesta. Roh Anak dan Bapa Rahman. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan. Karena dunia rohani diberikan dari kesatuan dan pembangunan. Bukan untuk supaya kita menjadi seseorang yang kelihatan begitu hebat, jagoan, mampu melakukan hal-hal, tapi kepentingan jemaat untuk kesatuan dan pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana? Terima kasih, selamat hari Minggu. Ini satu hal. Karunia rohani untuk pelayanan di marketplace atau dunia kerja. Jangan kita berpikir bahwa karunia itu berikan hanya untuk di dalam gereja. Mungkin di antara kita ada di dalam leader, pemimpin, usaha. Apakah saudara bisa melakukannya berdasarkan karunia roh? Bagaimana saudara memimpin dengan begitu baiknya, begitu indahnya, begitu penuh kasih